Malam ini teman-teman sekalian, semoga Allah berkahi, kita akan masuk ke perang yang sangat besar di dalam sejarah Islam dan sejarah dunia. Dikenal dengan perang kemenangan pertama dalam Islam. Walaupun sebelumnya ada peperangan-peperangan, tetapi Nabi SAW sempat menulis perdamaian dengan suku Dumrah yang sudah kita jelaskan juga tadi atau pada pertemuan kita, namanya dipimpin oleh Majdi, dan juga suku Mudlij yang juga sempat menghadang pasukan Nabi SAW dan meminta perdamaian agar jangan mengganggu kafilah Quraisy. Kita sekarang teman-teman masuk di tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan secara khusus. Begitu akhir Sya'ban di tahun 2 Hijriah, turunlah perintah untuk berpuasa Ramadan. Maka mulai 1 Ramadan mulailah muslimin berpuasa wajib pada saat itu. Sebelumnya belum pernah ada perintah Ramadan. Jadi kurang lebih 14 tahun dari masa dakwah Nabi SAW belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti di tahun 2 Hijriah. Maka para sahabat pada saat berangkat untuk perang di Badr, mereka dalam kondisi berpuasa. Telah sampai informasi kepada baginda Nabi SAW kalau ada kafilah Quraisy, dan sudah kita jelaskan kafilah itu kalau jumlah unta 3 ekor ke atas baru dikatakan kafilah. Dan kafilah Quraisy sudah kita jelaskan juga pada pertemuan kita yang sebelumnya, itu rata-rata di atas 1000 ekor unta, 1000, 1500 sampai 2500 sampai 3000, 4000 ekor unta. Kafilah dagang yang sangat besar. Nabi SAW sudah membentuk dari sebelum perang Badar ini banyak sekali sariyah-sariyah untuk menyerang kafilah Quraisy secara khusus. Karena ternyata orang-orang Quraisy mereka bejat sekali, terutama pimpinan-pimpinannya. Waktu kaum muslimin ditindas dan akhirnya mereka hijrah, maka para pimpinan kepala-kepala suku memperebutkan harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kaya, termasuk hartanya Abu Bakar, hartanya Umar, hartanya Uthman, hartanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya. Diambil semua harta-harta mereka, bahkan istri dan anaknya juga ada yang diambil. Maka Nabi SAW membentuk syariah tujuannya untuk membalas itu. Sering terjadi penyerangan-penyerangan tapi belum berhasil. Tepatnya satu hari di bulan Ramadan, tepatnya di hari kedua Ramadan. Walaupun khilaf di antara ulama tentang hari ini, tapi ada pendapat yang mengatakan di hari 2 Ramadan. Jadi baru puasa sehari, terdapatlah informasi yang sampai kepada Nabi SAW, ternyata ada kafilah Quraisy yang sangat besar dari negeri Syam di utara Jazirah menuju ke Mekah dan melewati pinggir Madinah. Serta uniknya kafilah ini, dulu-dulunya sebelumnya kafilah selalu dikawal dengan 300 prajurit, 500 prajurit. Ini hanya dikawal dengan 40 orang. Padahal jumlah kafilah yang ada, unta-unta mereka dan harta yang mereka bawa itu lebih dari 2.500 ekor unta. Karena mereka anggap sebelumnya selalu berhasil, enggak pernah muslimin berhasil menyerang mereka, selalu lolos saja gitu. Maka mereka merasa tentram. Dan uniknya juga kafilah ini, kebetulan sekali dengan hikmah Allah semua harta muslimin yang dirampas oleh tokoh-tokoh Quraisy itu dikumpulkan menjadi satu, dipegang oleh Abu Jahal, oleh Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab. Banyak tokoh-tokoh Quraisy yang memang mengambil ini, harta ini, lalu mereka menyatukannya di dalam satu kafilah ini. Jadi kafilah ini memang secara khusus adalah kafilah hartanya muslimin yang mereka rampas di Mekah. Nabi SAW dengar, dan kafilah dipimpin oleh Abu Sufyan. Waktu itu belum masuk Islam tentunya, karena masuk Islam nanti di pembebasan kota Mekah. Allah yang Maha Suci telah menentukan takdirnya pada saat itu, menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk keluar serang kafilah itu. Tetapi jangan iklankan ini sebagai sebuah peperangan untuk merebut kafilah dan mengembalikan hak muslimin. Maka diiklankannya pertama kali Sariyah atau Ghazwa, peperangan dipimpin Nabi SAW untuk menyerang kafilah Quraisy yang digabung antara orang-orang asli Mekah Muhajir dan juga orang-orang asli Madinah Ansar. Kalau masih ingat tadi saya sempat jelaskan di pertemuan kita yang sebelumnya, Sariyah-sariyah yang diutus oleh Nabi SAW selalu dari orang-orang Mekah, supaya tidak ada masalah. Jangan nanti orang menilai, oh ini Muhammad sengaja menyerang untuk merampas. Padahal sebenarnya tujuannya Nabi SAW mengembalikan harta orang-orang Makkah. Tapi khusus pada saat ini diiklankan siapa yang mau ikut menyerang kafilah Quraisy termasuk orang-orang asli Madinah boleh.
Maka terkumpullah bersama Nabi SAW waktu itu 313 orang. Banyak yang tidak ikut memang, jumlah masyarakat Madinah banyak, ribuan orang. Tapi karena ini pilihan, bukan sebuah kewajiban, maka akhirnya yang ikut tidak banyak. Allah Subhanahu wa taala di sini dikatakan oleh para ulama sirah, tanda kutip ya, mengatur sebuah strategi atau rekayasa, tanda kutip tapi positif ya, sebuah strategi agar terjadi peperangan ini. Dan itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar pergi dari rumahmu hai Muhammad dengan kebenaran, padahal sungguhnya sebagian dari orang-orang beriman tidak menyukainya. Jadi di sini dimaksud dengan Allah mengeluarkanmu dari rumahmu hai Muhammad, di sini ada tanda kutip strategi atau tanda kutip rekayasa yang Allah SWT sudah atur, tidak negatif, ini positif tentunya. Kalau bahasa saya ini keliru, tentu saya tidak bermaksud negatif, tapi di sini adalah yang dimaksud Allah sengaja mengatur ini terjadi pertemuan ini. Nanti kita bacakan ayatnya. Sehingga akhirnya keluarlah dari Madinah Nabi SAW bersama dengan para sahabat. Waktu itu Nabi SAW pun belum mendapatkan informasi kalau akan terjadi peperangan. Ulama juga mengatakan firman Allah yang mengatakan kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq, sebagaimana Tuhanmu telah menyuruhmu keluar dengan kebenaran hai Muhammad, adalah jelas di sini ada sebuah strategi atau rekayasa sang pencipta Allah untuk menjadikan pertempuran terjadi. Nabi SAW diperintahkan untuk memberi pilihan kepada siapa saja mau ikut dan bukan sebuah kewajiban. Salah satu sahabat yang ingin sekali ikut dan akhirnya tidak punya uzur, tidak bisa ikut, akhirnya juga Nabi SAW memberikan kepadanya ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mendapatkan pahala Badr, yaitu anak mantu beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat dia sudah siap-siap ingin ikut berperang bersama Nabi SAW, maksudnya ingin menyerang kafilah, belum dikatakan peperangan pada saat itu, karena peperangan nanti terjadi dengan satu hal yang Allah sudah atur. Jadi bukan berhadapan sama kafilah, tapi berhadapan dengan pasukan Quraisy yang keluar dari Mekah. Utsman bin Affan mengalami satu keadaan pada saat dia sudah siap-siap, tiba-tiba Ruqayyah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW yang merupakan istri dia, sakit keras, dan Ruqayyah meninggal karena sakit itu. Maka Nabi SAW menugaskan Utsman bin Affan secara khusus untuk menjaga Ruqayyah. Jadi di sini bukan cuma karena menjaga istrinya, tapi menjaga anak Nabi SAW. Maka Utsman pun akhirnya tidak ikut. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana Nabi SAW melibatkan Utsman bin Affan dalam pahala-pahala dan juga ghanimah. Sebelum jauh bicara masalah perang Badar, teman-teman sekalian, peperangan yang luar biasa pada saat itu, dan kita akan lihat bagaimana luar biasanya di sini campur tangan Allah yang sangat besar kepada jumlah muslimin yang sedikit yang akan melawan pasukan Quraisy. Jumlah mereka hanya 314 melawan 1000 orang pasukan Quraisy yang sangat kuat dan keluar dengan siap berperang. Tentu teman-teman sekalian, kalau Sariyah atau Ghazwah, karena Nabi SAW sini iklankan sendiri akan keluar, tapi jumlahnya cuma 300 saja. Persiapan mereka sederhana sekali. Bahkan banyak sahabat tidak pakai baju besi yang biasanya mereka pakai untuk peperangan besar. Banyak di antara mereka yang hanya memegang tombak. Banyak di antara mereka hanya membawa sebilah pedang saja. Banyak di antara mereka cuma membawa beberapa anak panah, yang tadinya mestinya kalau peperangan minimal memiliki 100 anak panah, 150 anak panah. Tapi ini hanya beberapa anak panah, 5-6 anak panah saja. Karena mereka anggap ini bukan peperangan, menyerang kafilah. Kafilah dijaga oleh 40 orang. Jumlah mereka 314 orang, gitu kan? Dalam pandangan mereka, kalaupun berhasil maka pasti menang.